dan sebagian besar manusia pada membaca sholawat bersama yang lainnya, dan tentu syaitan adalah tidak senang, maka jadi yang tidak senang adalah hanya syaitan dan iblis. Maka kalau ada orang dari jenis manusia yang membenci dan menghina jadi Rasulullah, maka dia tidak lain adalah kelasnya seperti kayak syaitan dan kayak iblis. Karena barang siapa tentu membenci atau menghina Rasulullah SAW. Kenapa? Itu adalah konsekuensi dari pemahaman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Nah, maka bila akan ada jadi dari jenis manusia yang menghina dan mencemooh Rasulullah SAW, maka dia adalah seperti iblis. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan konsekuensi pula dari ayat yang ke-24 dari surat 9, ya kan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah, Rasul, Islam harus dicintai di atas segala-galanya. Nah, maka jadi tiga ini luar biasa jemaah. Tentu yang lainnya pasti mendapatkan cinta, tapi dalam proses dan proyek untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai Islam. Pemahaman yang tertib tentu harus dibangun dan harus diciptakan, harus diadakan sehingga tidak keliru. Dan semua yang merubah alur yang baik itu pasti karena kepentingan. Misalnya masalah iya dan tidak itu sangat tipis. Ketika jadi Anda punya kepentingan, maka meskipun awalnya Anda tidak cocok, karena Anda butuh, maka akhirnya ngerpek, mepet. Karena kepentingan Anda. Rabbuka adalah hammuka, bahwa jadi Tuhan kamu itu adalah kepentingan kamu pada dasarnya. Makanya jadikanlah kepentingan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah kepentingan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadikanlah kepentingan kita adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lainnya semua sama-sama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Berkomunikasi yang baik, berbicara yang baik, berakhlak yang baik untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, bahwa mengimani Rasul itu ada dengan jadi mengimaninya, meyakininya, kemudian mencintainya, ya kan, mengikutinya, ya, dan membenci apa saja yang dibenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan apa yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bandingkan dan ambil perumpamaan. Kalau misalnya Anda dicaci maki orang, dihina orang, pasti Anda sakit. Putra putri Anda dicaci maki dan dihina orang, Anda pasti sakit. Suami, istri, dicaci maki orang, maka pasti Anda sakit. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda tidak mempunyai jadi rasa sakit, maka Anda bagian dari mereka, orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Tapi saya Muslim, meskipun Anda Muslim, meskipun Anda Muslimah, maka sama. Jadi luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Nah, maka jadi bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebetulnya kamu lelah-lelah untuk wirawiri, ngalor ngidul kesana kemari. Sebetulnya untuk apa? Ya untuk berbuat. Iya, berbuat itu apa? Berbuat itu ada ujungnya, karena ada yang menggerakkan, ada yang memberi kekuatan. Jadi untuk apa? Kalau tahu ujungnya adalah untuk kendaraan kepentingan kamu, maka iblis juga pada dasarnya. Karena apa? Ujung segala sesuatu itu adalah karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin. Ya kan, kalian atau mereka tidak diperintah kecuali untuk berkegiatan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka coba dicek kegiatan-kegiatan Anda, meskipun kelihatannya baik, kayak ngaji seperti ini, kayak wirawiri ke suatu tempat yang sering dilakukan, ke Banten, ke mana, Pati, ke ini, kalau bukan karena Allah, juz'un minal iblis, itu adalah ada iblisnya di situ itu. Omongan yang penting jemaah dimuliakan Allah yang seperti ini, karena yang menggerakkan Allah, yang punya nafas adalah Allah, yang berikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tunggangi secara hidden untuk kepentingan kamu. Maka harus karena Allah Subhanahu wa taala, harus karena Allah Subhanahu wa taala, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menanam untuk akhirat, maka dunianya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa menanam untuk dunia, maka belum tentu akhiratnya ikut kalau tidak ada catatannya. Ya. Jadi seperti itu surat Asy-Syura ayat yang ke-20, jadi 42 20. Jamaah, maka cintailah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal, hari Jumat, dan mencintai Rasul dengan cara jadi membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul dengan mensyiarkan kesayangan Rasul. Rasul sayang apa, maka syiarkanlah itu, maka Anda mencintai Rasul. Kalau ada sosok manusia yang menghina Rasul misalnya, maka sebetulnya bisa juga tidak usah ngerepotin pikiran kita, tidak usah menyedot tenaga kita, itu sampah, itu tidak perlu diperhitungkan. Tapi ketika semua pengikut Rasulullah itu memuliakan, mensyiarkan, menggaungkan jadi Rasulullah SAW, syiar kebaikan, syiar kemuliaan, syiar akhlak yang mulia, maka yang begitu itu akan menjadi sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Dan kadang kalau kita respon, misalnya kalau ada orang yang menghina Rasul, maka itu bisa gede kepala itu orang. Jadi sebetulnya tidak ada artinya. Jadi barang hina itu tidak perlu diposisikan. Ya, saudaraku, saya kira berpikir yang runtut adalah penting, apalagi di umur-umur kepala yang seperti ini dan sudah sakit-sakitan. Kalau enggak matanya yang sakit, telinganya yang sakit, pikirannya sakit, ya kan, dan seterusnya, ditambah ketakutan. Jadi dengan kondisi yang ada, maka tiada lain kecuali adalah berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan kepada Islam, tentu menghadirkan pola dan akhlak mulia, hidup sesama. Ya, bahwa ngomong seperti ini pun mungkin kadang menyakitkan dan menyinggung, tapi pada dasarnya jika Anda tidak mengusik-usik, ya kan, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti miliknya orang lain, tidak menyakiti kemuliaan orang lain, maka Anda tidak akan diusik-usik oleh orang lain pula. Nah itu saudaraku, manfaatkan hari ini, hari Jumat, manfaatkan bulan Rabiul Awal. Makanya ada tambahan membaca hadis itu apa? Jangan banyak ngomong di luar Al-Quran dan As-Sunnah, karena pasti banyak salahnya, ya kan. Maka setidaknya pakai baca Quran dan pakai baca hadis, pakai belajar sirah, meskipun belum tentu paham, tapi setidaknya itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu supaya bisa eksis itu adalah karena dimiliki, dilihat, dirawat, dibaca, kemudian diangkat. Kalau jadi punya sesuatu rumah di mana sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ditengok, tidak di ini, ya maka keropos akhirnya dan hancur. Ya, begitu juga ilmu kita, begitu juga pesantren kita, begitu juga harga diri kita, keluarga kita. Jadi kalau tidak dirawat, tidak ditengok, tidak dimuliakan, tidak disemarakkan, maka meskipun punya sesuatu maka seperti tidak punya apa-apa.
Saya kira itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda semuanya dalam jaringan kemuliaan, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah dari segala hal yang menakutkan, yang membahayakan, termasuk diselamatkan dari COVID-19 ini bersama bangsa kita yang kita cintai, bangsa Indonesia, insyaallah taala, dan dimudahkan segala urusan, dikabulkan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberkahi oleh Allah. Begitu juga kemuliaan untuk para donatur, para muhsin-muhsinat, dan para waqifin waqifah, dan seluruh keluarga besar Al-Hayatuna dan Pondok Pesantren Al-Haya, cabangnya, mitranya, relasinya, koleganya, semuanya, dan melaju kepada orang-orang berjasa yang telah mendahului kita, mulai dari bapak ibu kita semuanya, dan bapak ibu, keluarga-keluarga kita, ya, akribah kita, begitu juga para guru kita, para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru, semuanya, para buya, insyaallah taala dalam jaringan kemuliaan ini, dan mudah-mudahan mereka semuanya dan keluarganya diberi keberkahan oleh Allah, dan kita mendapatkan ilmunya yang bermanfaat sampai kepada imam-imam besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, para wali, para kekasih Allah, para aqtab, para abdal, para atba'in tabi'in, dan sahabat Nabi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhil amin, wa ila hadrati Rabbina azza wa jalla. Ya Allah, ya Allah, Allahumma arzuqna al-qabul, Allahumma arzuqna al-qabul, Allahumma arzuqna al-qabul. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik ibu semuanya, para pemirsa, Anda selalu berusaha bersama Allah dan Allah membersamai Anda. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. والله ما تعملون بصير والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.